Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul edukasi penggunaan bahan alami pada sayuran hidroponik. Nah, ini ibu pemilik sayuran hidroponik. Nah, sekarang kita berada di tempatnya beliau yang bertempat berlokasi di Kampung Baru, Kelurahan Pamusihan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, menggunakan hidroponik menggunakan pipa, ada sawi, ada selada. Nah, di situ ada beberapa jenisnya, ada NFT, DFT. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini yang pertama yang di sana, kemudian yang di tengah ya teman-teman itu masih dalam proses pembibitan. Nah, ini yang sudah besar-besar. Jadi ada 3, kemudian di sini yang kecil-kecil. Nah, kemudian kita pindah nih teman-teman. Kita pindah ke pekarangannya ibunya. Jadi kita pindah. Nah, jadi pekarangannya lihat ini teman-teman di menggunakan baki-baki ya teman-teman. Kalau misalkan di sana dia menggunakan pipa, kalau misalkan di rumahnya menggunakan baki-baki. Nah, jadi pakai sistem sumbu nih di sini teman-teman ya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan tempatnya sempit. Oke, jangan khawatir. Nah, tinggal di atasnya tinggal dikasih penutup kanopi ya, supaya hujan tidak langsung terkena sama air hujan. Nah, ini berikut diskusi-diskusi singkat ya, berbagi ilmu lah ya, sharing-sharing ilmu kepada penggiat-penggiat petani hidroponik yang ada di Kelurahan Pamusihan. Nah, Pak Adi Muhammad Adewena, ya. Ini Bapak Adiwena, beliau adalah seorang ahli penyakit tanaman yang bertugas di Universitas Bina Tarakan yang membidangi bagian hama dan penyakit tanaman. Jadi pakarnya ini beliau. Ya. Pakar lagi. Kalau ada serangan sama penyakit, ini bisa penyakit pada tanaman ya, bukan pada manusia. Nah, ini ibu menjelaskan adalah Ibu Mardiana, yaitu ketua tim pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau banyak rumput apa itu pun nanti beliau yang ahlinya gimana nih cara mengatasinya itu. Iya. Ini yang satu ibu ibu KPU kami nih. Ibu Yana nih. Iya nih. Yang bagian kalau surat menyurat atau apa beliau yang ini. Kami harus izin beliau dulu nih. Nah, iya. Sebelum ke Pak Dekan. Rencana Pak Dekan juga sebenarnya akan ke sini, cuman karena beliau tadi ada halangan harus ada di tempat lain. Tadi kalau ibu-ibu kan ngeliat, ini sering kita temuin di jalan. Iya. Nah, banyak sekali nih. Ya. Ini kalau dibikin untuk makanan ternak juga nggak bagus, karena sapi bisa sakit perut kalau makan ini. Jadi kalau misalnya yang ternak suka apa, yang penggembala ternak ya, atau yang pengusaha ternak itu kan ada tuh kan cari rumput. Jadi warga sangat antusias mendengarkan sharing-sharing informasi yang diberikan oleh Ibu Mardiana. Tidak bagus buat sapi atau binatang. Karena ini nanti bisa bikin. Nah, itu saya tuh yang pakai baju biru. Nah, iya ini. Jadi banyak zat yang membuat dia itu jadi tahan untuk serangga bisa mati gitu. Nah, iya. Ini tanaman apa namanya? Ini
namanya Cromolena odorata, atau disebut kikirinyo, atau disebut glumasia. Nah ini atau glumasia, ya. Nah, jadi karena ini banyak, artinya kita kan tidak mengeluarkan biaya, karena banyak ini tumbuhan, tidak juga kita melihat bisa dimakan untuk ternak atau apa segala macam. Ini sering tumbuh di lahan-lahan pertanian tuh Bu. Jadi ini kami sebut gulma tadi nih, nanti Pak Adit ini kan. Gulma itu artinya harus dibuang kalau kita membersihkan lahan pertanian karena merusak atau apa? Nah, yang mengganggu nanti tumbuh tanaman gitu kan. Jadi selain ada Bu Marliana, juga ada Bapak Adiwena, juga ada Bu Nurmaisa sebagai ahli hama. Nah ini kemudian mahasiswa yang bernama Tarmindah atau biasa dipanggil Bucek. Nah beliau adalah mahasiswa yang lulusan dengan penelitian menggunakan tanaman Cormonella odorata atau kirinyo. Nah ini adalah pembibitan dari tanaman yang disiapkan oleh ibunya. Nah, ini beliau sedang menjelaskan dari tanaman Cormonella odomata. Ini adalah hasil yang di blender ya teman-teman. Jadi gulmanya ini ada di sebelah kanan saya, itu di blender. Kemudian dengan perbandingan 1:1. Nah, jadi kita blender, kemudian kita mendapatkan disaring ya, habis itu ya disaring. Kalau misalkan tidak disaring ya dia akan kecampur, jadi kita masukkan ke dalam situ. Nah di sini mungkin langsung ke penggunaan atau pencampuran si bahan pestisida nabatinya ini. Si pestisida nabatinya sudah kita buat, kita kasih ke air ini, kita campurkan ke masing-masing 1 liter 15 gram itu. Kemudian kita langsung aplikasikan ke daun, ke permukaan daun tanaman yang terserah. Jadi kalau ibu nanya umur berapa sih? Nah, selain itu botol kita juga menyiapkan yang sudah dibentuk hand sprayer. Jadi untuk memudahkan dalam proses nanti penyemprotan, jadi tinggal kalau misalkan tidak disaring nanti bisa nyangkut-nyangkut di situ ya teman-teman. Jadi harus disaring dulu. Nah baru nanti kita semprotkan. Nah, apa sih tujuannya? Untuk mengurangi ya, atau mungkin bisa menghilangkan dari ulet gerayak. Oke, ulet gerayak pada tanaman hidroponik. Jadi kalau misalkan sekali ada itu satu, langsung habis dia tuh tanaman hidroponik. Nah ini adalah morfologi dari gulma kirinyo atau Cormonella odorata. Dia dari batang daunnya. Ini seperti ini bentuk penampakannya teman-teman. Nah ini yang saya pegang ini hasil olahannya untuk disemprotkan ke gulma ke hidroponik yang terserang atau misalkan pencegahan. Nah ini pencegahan dari hama. Nah ini adalah foto-foto yang di pekarangan ibunya. Nah, jadi selain tempat itu, jadi foto yang ada di pekarangan ibunya. Nah ini sedang berdiskusi singkat. Nah ini akhir dari kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.